Baik, selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, selamat malam. Bagaimana kabar? Capean ya, berapa hari ini agak tepar juga karena kecapean pasca pilkada di Lampung ya. Jadi drop Di Lampung biasa. kemarin ya. Ya. Karena waktu itu kan kita dapat perintah, saya terus Dinda juga dapat perintah untuk bagaimana memenangkan di Lampung ya. Di Lampung RMD ya. kan. Ya. Nah, setelah itu saya lebih banyak di Jakarta, Dinda lebih banyak turun ke lapangan. Ya, lapangan terus. Dan ternyata kita lihat, saya sudah komunikasi juga ke sana, di luar prediksi suara itu. Wah, spektakuler, spektakuler. Padahal saya cuma bilang 65% kita hajar di Lampung. Totalnya berapa, Dinda? Jadi gini, Lampung ini memang di luar prediksi ya. Ya. Sejak awal, saya dari mulai November akhir sudah masuk ke Lampung. Ya, jadi tapi patokannya itu pilpres saja. Pilpres itu Pak Prabowo menang mutlak 70% di Lampung. 70%. Ya. Dengan partai koalisinya. Ya. Dan saya yakin untuk RMD ini atau Rahmat Miryani Jausal ini paling tidak ya 65 itulah. Ya, ya, karena kan ada berapa titik yang pecah. Yang dia tidak mendukung sama dengan ketika Pilpres ya. Pilpres. Tapi karena memang kita all out Lampung ini efektif ya ketika setelah Pilpres. Jadi kita sudah pemetaan ini kan sudah jauh-jauh hari ini. Iya, iya. Jadi kita maksimalkan penggalangan, perekrutan, pengawasan, pengendalian terus kita giring sampai TPS. Dan alhamdulillah jawabannya ya ketika quick count ternyata Mirja ini atau Rahmat Miryani Jausal ini ya 82%. Berarti kan di luar prediksi kita ini. Lampung spektakuler. Jadi dalam arti begini, pesta demokrasi kali inilah ya setelah berapa puluh tahun, Lampung itu benar-benar terjadi pesta demokrasi tanpa adanya cukong politik, tanpa adanya bandar politik. Kalau kemarin isunya kan mau di backup oleh oligarki. Wise. Ya kan, ya. Oligarki malah kekuasaan ini. Tapi nggak bisa. Dalam arti begini. Kalau kemarin oke lah, ya mungkin masih ada ya. Tapi ketika Pak Prabowo jadi presiden nih. Dan ini beban moral bagi kami yang PIC yang disebar di seluruh daerah. Kebetulan saya PIC Lampung. Kami sudah bertekad bahwa kami akan selenggarakan pesta demokrasi di seluruh tempat, khususnya Lampung ini sebagai basis baru Prabowo. Kami persempit kesempatan dari oligarki ini atau cukong-cukong bandar politik ini untuk bisa bermain di Lampung. Ya, kita awasi, kita pantau 24 jam daerah masing-masing wilayah ini. Ya, ya. Dan hasilnya memang ya 82%. Tertinggi persentase se-Indonesia. Se-Indonesia, bayangkan. Itu 82% itu. Ya, makanya Lampung itu ya golden ticket. Mungkin kalau kita bergerak di tempat lain mungkin ya begitu juga. Begitu juga kali ya. Cuma karena perintahnya Lampung. Dan dekat juga Lampung, ada hubungan emosional dengan keluarganya RMD ya kan. Ya, kebetulan saya juga orang Lampung kan. Jadi makanya saya bilang tadi ya, ada 4 provinsi baru yang basis baru yang harus kita menangkan. Itu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya kan? Ya. Nah, terjawab. Walaupun baru versi quick count, tapi kita sudah menang mutlak di 4 basis baru ini. Iya, karena cepat dia masuk karena pilgub bukan pilpres. Ya, pilgub ini kan beda dengan pilpres nih. Beda. Ya. Cuma ya itu tadilah kejenuhan dari masyarakat sendiri dengan tokoh-tokoh lama atau orang-orang yang kurang populer di masyarakat. Ditambah lagi kejenuhan politik terhadap politik yang terlalu banyak tikungan itu nggak mau masyarakat ya. Tapi kita juga salut sama RMD karena waktu itu kan RMD hanya ingin maju wali kota. Iya, wali kota. Tiba-tiba ada perintah dari Pak Prabowo maju gubernur. Ya itu makanya RMD ini kan sosok yang sangat sederhana sekali. Sederhana ya, apa adanya. Walaupun saya orang Lampung, saya ketemu RMD ini ketika beliau dipercaya Pak Prabowo menjadi ketua DPD Gerindra. Ya, bayangkan saja dalam hitungan berapa tahun RMD ini bisa menyulap Lampung yang tadinya berarti katakan juga basis merah Lampung. Iya. Dan basis Golkar kan. Iya. Kan partai tertua di Indonesia itu ada 3 kan, P3, Golkar dan PDIP. Iya. Ya. Nah, Golkar sudah di bawah kita sekarang ini. PDI apalagi ya.
P3 mati suri P3. Mati suri. Ya, Karena makanya saya bilang kiri bingung dia. Nah, makanya bingung sekarang gini. Sudahlah, Lampung ini sudah waktunya berbenah diri. Ya. Iya, iya. Kenapa? Lampung ini potensinya banyak sekali yang bisa meningkatkan PAD. Tapi tidak pernah terjadi. Kenapa? Adanya cukong-cukong politik di situ yang bermain. Menguasai perekonomian. Perekonomian semua. Semua dikuasai. Nah, tapi ketika Pak Prabowo jadi presiden, Lampung kita benar-benar kita maksimalkan semua. Mesin partai bergerak, relawan bergerak. Saya sebagai panglima perangnya RM di luar partai yang memang ditugaskan oleh pusat untuk turun ke daerah, ya saya buktikan. Iya, kalau kita kan tidak bergerak di bawah partai. Enggak, kita koordinasi, oke, nggak ada masalah. Kita fungsikan semuanya berjalan dengan maksimal dan akhirnya itu Lampung ranking 1 seluruh Indonesia ini. Nah, itu kan kita ada doktrin. RMD pilihan Pak Prabowo. Ya kan. Kemudian bagaimana situasi pemilihan bupati di sana? Apakah linearnya itu berapa persen keberhasilannya? Oke. Yang betul-betul langsung ke gubernur sampai ke presiden yang satu apa namanya nadi. Oke. Jadi kan Lampung itu ada 15 kabupaten kota kan? Ya, 2 kota madya dan 13 kabupaten. Ya. Jadi di Lampung ini kita terus terang aja kita kalah di 4 titik ya. 4 titik? 4 titik. Dari 15? Dari 15. Berarti menang lah. Kita 80%. Iya. Ya kan? Kan dari 15 titik. Yang kalah cuma 4. Cuma 4 doang kan? Itu pun sudah saya prediksi dari awal. Ya. Yang sulit untuk bisa menang. Dan juga tidak minta bantuan. Ya bukan nggak minta bantuan. Kita sudah berusaha, kita bantu. Tapi memang sulit untuk mereka naik. Karena ada faktor X-nya. Iya, yang masing-masing pihak silakan introspeksi lah. Dalam arti begini. Iya, iya. Dari 15 kabupaten kota, kita sudah menang di 11 titik. Berarti sudah 80% kan? 80% tuh. Ya makanya itu dalam arti sungguh kepuasan bagi saya sebagai PIC Lampung ya. Capek, single factor, one man show di Lampung. Gak ada apa namanya partnernya. Iya, iya, iya. Tapi ya karena kerjasama dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat Lampung, ditambah lagi penguasaan daerah yang begitu tidak kaget lagi saya dengan posisi Lampung secara geografis dan tokohnya karena saya juga orang Lampung, ya kita bisa berkolaborasi. Yang Musa itu Lampung apa? Oh, Pak Musa di Lampung Tengah ya. Pak Musa, waktu itu kan ada jaringan abang kan ke sini tuh. Jaringanmu juga lah itu. Iya, si Bu Marlinda ya. Bu Marlinda. Dia udah bilang, saya bilang kita kan fokus RMD. Terus bupatinya gimana? Siapa di bawahnya ke RMD? Ada Pak Musa. Bagaimana situasi sana? Enggak, kami nggak pilih Pak Musa. Saya bilang kenapa? Bla 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 lah ya kan. Perasaanku nggak enak. Ternyata tidak terpilih Pak Musa. Iya, makanya kan gini. Kalau kami sih dalam arti gini. Kalau kami ini sebagai PIC, kita berangkat ke Lampung dengan satu yang kita pegang itu apa? Kita akan mendukung semua program kerja Prabowo. Di antara program kerja pertama itu pilkada. Ya. Supaya program-program kerja Prabowo bisa berjalan di maksimal di lapangan, berarti kita harus bisa memastikan dari gubernur, wali kota dan bupati itu orangnya Prabowo. Orang yang mau menjalankan visi misi Pak Prabowo. Iya, itu yang harus kita support ya. Jadi yang direkomendasi oleh Pak Prabowo itulah orang yang harus kita jaga, kawal dan menangkan. Iya. Nah, kita sudah bekerja all out maksimal ya. Tapi 4 titik tadi yang memang faktor X tadi yang menyebabkan kami juga susah untuk bisa memenangkan mereka seperti yang lain. Iya, karena ada faktor X. Faktor X yang di luar pribadi dia lah ya. Itu urusan mereka lah. Tapi yang jelas kita sudah bekerja dengan maksimal. RMD 82%. Dan bupatinya menang semua. Rata-rata di atas 60%. Bupatinya. Bayangkan, bupatinya itu rata-rata di atas 60%. Oke, berarti kita sudah membahas RMD dengan semuanya. Oke. Alhamdulillah kita kepada netizen bahwa khususnya warga Lampung ya bersyukurlah kalian dan kalian harus tetap mengikuti kepemimpinan RMD termasuk bupati-bupati yang terpilih. Ya, kenapa harus diikuti? Ya karena di situ ada harapan kalian. Siapa tahu ada
pejabat kita hilaf atau lupa, kalian tetap harus bisa mengingatkan. Contoh, kayak di Tanggamus itu ada bupati, calon bupati Tanggamus, kebetulan namanya sama-sama saya. Ya, Pak Saleh. Ya. Saleh itu ada timnya ke saya supaya dipiralkan juga. Nah, dipiralkan di situ terkait janjinya untuk membuat jalannya mau diperbaiki. Nah, yang seperti itu dikawal. Ya, oke. Gitu Dinda ya. Ya. Ada yang lain? Jadi pesan saya untuk masyarakat Lampung ya. Lampung sekarang basis baru bagi Prabowo Subianto ya. Lampung ini penyumbang suara terbesar untuk Prabowo setelah Pulau Jawa. Otomatis kita berharap ada perhatian khusus dari Pak Prabowo untuk Lampung. Ya, karena Lampung itu PAD-nya kecil sekali, Bang. Kecil sekali ya. Tanpa bantuan dari pusat sulit sekali untuk melakukan pembangunan yang ada di Lampung ya. Sangat indah, sangat tepat ketika daerah bisa berkomunikasi dengan intent dan lancar tanpa hambatan. Ketika bupatinya juga orang Prabowo, gubernurnya orang Prabowo, dan presidennya sendiri satu aliran ini dan satu warna. Jumlah penduduknya hampir sama dengan Jakarta. Nah, beda-beda tipis. Nah, makanya itu saya yakin 5 tahun ke depan Lampung akan lebih maju bersama RMD dan seluruh bupati-bupati yang direkom oleh Prabowo. Saya rasa itu aja. Siap, mantap. Terima kasih. Tetap semangat. NKRI harga mati. Hilirisasi jalan terus menuju Indonesia Emas 2045. Jangan korupsi. Jangan korupsi. Kita investigasi kalau korupsi.